Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK, lengkap dengan pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan materi soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1. Peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, termasuk hak asasi warga negara bagian dari titik-titik. A. Personal rights. B. Property rights. C. Procedural rights. D. Rights of legal equality. Atau E. Social and cultural rights. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nantinya. Pembahasannya, hak-hak manusia dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, procedural rights, hak asasi warga negara untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, procedural rights. Kalau untuk persen D ini, Rights of Legal Equality, itu merupakan hak asasi warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi beda ya. Yang ditanya ini adalah penahanan, penangkapan, penggeledahan. Gitu ya. Soal nomor 2. Menurut ajaran Plato, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan dan kemasyhuran adalah titik-titik. A. Tirani. B. Oligarki. C. Demokrasi. D. Timokrasi. Atau E. Aristokrasi. Pembahasannya, Plato mengemukakan 5 bentuk pemerintahan negara, yaitu yang pertama, aristokrasi. Pemerintahan dipegang oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan. Lalu yang kedua, timokrasi. Pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan dan kemasyhuran. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, timokrasi. Bentuk pemerintahan negara yang lain menurut Plato itu yang ketiga, oligarki. Pemerintahan dipegang oleh golongan hartawan. Yang keempat, demokrasi. Pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata. Dan yang kelima, tirani. Pemerintahan dipegang oleh seorang tiran atau sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada masa Konstitusi RIS 1949, Indonesia secara politis pernah tergabung dengan Belanda dalam bentuk titik-titik. A. Uni sui generalis. B. Uni personil. C. Unilateral. D. Uniril. Atau E. Union. Pembahasannya, gabungan negara yang mempunyai alat kelengkapan bersama untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri setelah ada kesepakatan lewat perjanjian disebut Uni sui generalis. Contohnya, Uni Indonesia dengan Belanda pada tahun 1949 sampai 1956. Jadi jawabannya adalah yang A, Uni sui generalis. Soal nomor 4. Batas wilayah dirgantara Indonesia termasuk orbit geostasioner menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 adalah titik-titik. A. 35.342 km. B. 35.500 km. C. 35.761 km. D. 36.342 km. Atau E. 36.750 km. Pembahasannya, pada saat ini belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang kemudian diganti oleh Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya.
Berarti Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geostasioner adalah 35.761 km. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, 35.761 km. Soal nomor 5. Pancasila sebagai ideologi terbuka, maknanya menuntut warga untuk titik-titik. A. Mempelajari budaya asing. B. Menerima budaya asing. C. Mewaspadai pengaruh luar. D. Bersifat kritis dan rasional. Atau E. Melestarikan nilai budayanya. Pembahasannya, Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai di dalamnya. Dengan kondisi yang dinamis, warga harus bersifat kritis dan rasional. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, bersifat kritis dan rasional. Soal nomor 6. Dampak yang paling terasa dalam pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda adalah titik-titik. A. Kebebasan berpolitik dalam Volksraad bagi warga Hindia Belanda. B. Lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. C. Pendirian sekolah-sekolah umum untuk semua warga negara Hindia Belanda tanpa terkecuali. D. Pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Hindia Belanda terkait program emigrasi politik etis. Atau E. Terjaganya kualitas tanaman perkebunan milik pemerintah maupun pribadi sebagai dampak dari irigasi. Pembahasannya, politik etis merupakan program pemerintah Belanda yang mencoba memberikan balas budi atau bertanggung jawab atas apa yang bangsa Hindia Belanda berikan terhadap pemerintah Belanda. Dengan dilaksanakannya politik etis di Hindia Belanda, membuat perubahan yang signifikan dalam perjuangan bangsa, yaitu dengan munculnya kaum terpelajar yang menerima pendidikan modern dan nantinya memimpin pergerakan bangsa Indonesia. Jadi dampak yang paling terasa itu adalah B, lahirnya golongan terpelajar yang mengarahkan pergerakan bangsa. Soal nomor 7. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915, organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan titik-titik. A. Penerbitan majalah bulanan Guru Desa. B. Pembentukan organisasi wanita Putri Mardika. C. Memajukan pendidikan bagi kaum Bumi Putra. D. Mempelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia. Atau E. Mengusulkan pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat bagi penduduk pribumi. Pembahasannya, Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama Indonesia yang memiliki arah gerakan di bidang pendidikan dan sosial budaya. Tetapi memasuki tahun 1915 dengan munculnya organisasi beraliran politik, mendorong Budi Utomo untuk ikut serta dalam kancah perpolitikan Hindia Belanda. Salah satu tindakannya adalah menginginkan pembentukan Dewan Rakyat atau Volksraad bagi para penduduk pribumi. Jadi jawaban di sini yang tepat adalah yang E, mengusulkan pembentukan Volksraad atau Dewan Rakyat bagi penduduk pribumi. Kita lanjut ke soal nomor 8. Manifesto politik yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia di negara Belanda pada tahun 1925 berisi tentang titik-titik. A. Kesetaraan solidaritas non-kooperatif. B. Kebebasan solidaritas dan non-kooperatif. C. Kesetaraan swadaya dan persatuan nasional. D. Swadaya, persatuan nasional dan non-kooperatif. Atau E. Kesetaraan, persatuan nasional dan non-kooperatif. Pembahasannya, salah satu usaha dari organisasi nasional pada masa pergerakan nasional dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia dengan mengeluarkan manifesto politik pada tahun 1925. Manifesto politik tersebut merupakan cara pandang usaha pencapaian kemerdekaan Indonesia dengan memiliki beberapa poin utama, yaitu yang pertama swadaya, yang kedua solidaritas, yang ketiga non-kooperatif, dan yang keempat
persatuan nasional. Jadi jawabannya adalah yang D, swadaya, persatuan nasional, dan non-kooperatif. Soal nomor 9. Setiap pergi ke sekolah, ia naik Honda. Kalimat di atas menggunakan majas titik-titik. A. Metonimia, B. Metafora, C. Litotes, D. Personifikasi, atau E. Sinekdok. Pembahasannya, majas metonimia merupakan majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal pembuat atau merek dagang benda itu. Contohnya, ia sedang menghisap gudang garam. Gudang garam merupakan merek dagang dari rokok. Kemudian kita ke soal. Setiap pergi ke sekolah, ia naik Honda. Honda itu merupakan merek dagang dari mobil atau motor. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, metonimia. Kita lanjut ke soal nomor 10. Analisisnya tentang sesuatu sangat tajam, sehingga ia selalu berhasil melakukan penanganan apa yang akan terjadi. Istilah yang tepat untuk menamai tindakan yang terkandung dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A. Asumsi, B. Apresiasi, C. Akselerasi, D. Antisipasi, atau E. Partisipasi. Pembahasannya, istilah adalah kata yang digunakan hanya pada bidang tertentu dan maknanya terbatas. Mari kita bahas satu persatu dari opsi jawabannya. Untuk asumsi itu artinya pendapat dasar, apresiasi artinya penilaian, akselerasi artinya percepatan, antisipasi artinya penanggulangan terhadap apa yang akan terjadi, dan partisipasi artinya adalah keikutsertaan. Kalau di soal kita bisa melihat adanya kata melakukan penanganan apa yang akan terjadi. Jadi istilah yang tepat di sini adalah yang D, antisipasi. Kita lanjut soal nomor 11. Ini merupakan soal cerita dari bahasa Indonesia. Kalau kayak gini banyaknya pertanyaannya, kita langsung saja ke pertanyaannya. Kalimat yang mengandung penggunaan tanda bahasa yang kurang tepat adalah titik-titik. Berarti kita harus membaca satu persatu dari soal ceritanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat lainnya? Sementara itu, pada telapak tangan dan telapak kaki tak ada satupun rambut yang tumbuh. Menurut para ilmuwan, ini dikarenakan oleh adanya molekul khusus di tubuh kita yang menghalangi pertumbuhan rambut. Molekul khusus ini protein DKOF2 atau DKK2 yang secara efektif merusak jalur WNT, bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Hal ini diungkapkan oleh para ilmuwan dari University of Pennsylvania School of Medicine yang percaya bahwa dalam konsep evolusi, hewan-hewan tertentu telah mengembangkan protein DKK2 ini pada bagian-bagian tertentu di tubuh mereka dengan tujuan membantu makhluk bertahan hidup. Dalam penelitian ini, kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dari melakukan tugasnya, ungkap Profesor Sarah E. Miller, seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports. Miller, yang juga seorang profesor dermatologi di University of Pennsylvania School of Medicine, berkata bahwa WNT sangat penting untuk perkembangan kantung rambut dan menyebabkan rambut tumbuh lebih banyak. Pilihan jawabannya A. Kalimat pertama paragraf pertama, B. Kalimat kedua paragraf pertama, C. Kalimat ketiga paragraf pertama, D. Kalimat pertama paragraf kedua, atau E. Kalimat kedua paragraf kedua. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Kalimat pertama paragraf kedua. Pembahasannya, pada kalimat pertama paragraf kedua terdapat kekurangan penggunaan tanda koma, yakni sebelum kata seorang penulis. Hal ini disebabkan seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Reports merupakan aposisi dari Profesor Sarah E. Miller, sehingga penulisannya harus didahului oleh tanda koma. Kalau begitu, berarti dia yang ini, Sarah E. Miller, seorang penulis.
seharusnya ada tanda baca koma sebelum seorang penulis. Gitu ya. Soal nomor 12, soal terakhir. Jika mengamati rentang waktu tersebut, dikhawatirkan banyak penumpang tewas di tengah ganasnya gelombang laut pada malam yang gelap gulita itu. Kalimat tersebut menjadi baku jika diperbaiki dengan cara titik-titik. A. Mengganti tengah menjadi di tengah-tengah. B. Mengganti mengamati dengan diamati. C. Menghilangkannya pada ganasnya. D. Menambahkan yang sesudah penumpang. Atau E. Memindahkan posisi dikhawatirkan ke posisi sesudah penumpang. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Ini harus hati-hati ya dalam menjawabnya ya. Diperhatikan lagi soalnya, kata demi katanya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK pada kali ini. Kamu calon konglomerat ya, kamu harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, berbagilah dengan teman-teman yang tak dapat pendidikan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.